Di antara mukjizatnya Quran yang langsung harus dirasakan ya itu wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir rohul amin ala qalbika litakuna minal mudhirin terus bilisanin arabiyyin ya bilisanin arabiyyin. Saya beri sekian contoh betapa Quran itu boleh dipahami. Boleh, maksudnya boleh itu tidak harus. Juga bisa difahami, bisa itu karena memenuhi standar objektif. Niku misalnya begini, Sayyidina Umar itu Islam itu ketika dengar adik iparnya baca Quran. Saya ulang lagi, Sayyidina Umar itu masuk Islam ketika dengar adik iparnya itu baca Quran. Dan Umar itu pasti itu kafir, ya nggak pernah sekolah setai, nggak pernah belajar balaghah. Dan Islamnya baru itu, sama Islam mulai cilik mau kitab Umar, Islamnya baru itu, langsung paham Quran. Nah caranya memahami gimana? Ketika lafaz itu diucapkan, itu entah orang paling goblok sekalipun, asal ada ad-dzauqus salim itu tetap paham. Orang yang punya hobawah ya, punya kebodohan, tapi punya ad-dzauqus salim, itu paham. Nanti saya beri sekian contoh faktual yang bukan teori. Ada lagi orang namanya Jubair bin Mut'im. Jubair bin Mut'im itu pinter-pinternya orang Mekah yang saking pinternya itu jadi delegasi ketika mau membebaskan Asra Badrin. Jadi ada tawanan perang Badar. Dia orang Mekah, karena dia pinter diutus makili orang Mekah membebaskan tawanan Badar. Tentu dengan imbalan. Sama Nabi, delalah pas ke situ mau nginep. Delalah pas maghrib Nabi baca wattur wa kitabim mastur fi raqim mansur wal baitil ma'mur was saqafil marfu. Itu Nabi itu baca pas sholat maghrib itu tidak konteks debat, juga tidak konteks menjelaskan, juga Nabi tidak memaksakan menerangkan. Nabi baca datar saja pas sholat. Seorang lagi Nabi baca pas sholat maghrib. Kata Jubair bin Mut'im, habis itu sungkem sama Nabi bilang kada qalbi ayatiro, hampir hati saya itu terbang. Terus banyaklah cerita-cerita tentang Islam Mustahabah yang karena sami'ul Quran, karena mendengar Quran. Nanti saya beri maknanya, sekarang tak pakai muqaddimah. Terus kata Imam Tobari, pengarang kitab tafsir Tobari itu, karena tidak mungkin Allah itu menyalahkan seseorang jika Quran itu tidak bisa dipahami orang kafir. Kata Imam Tobari, andai kan orang kafir itu pasti tidak paham, berarti orang kafir itu gak punya alasan. Ya Allah, bagaimana saya memahami kitab suci sementara engkau ngasih kami tidak paham. Berarti Quran harus ada perangkat yang orang Islam yang paham, orang kafir ya paham. Lalu maknanya paham itu apa? Ini yang mulai masalah. Maknanya paham itu apa? Sya'nuhu dzalik, itu yang mulai ada perdebatan mantek. Apa sya'nuhu dzalik? Bukan faktual. Misalnya begini, dengerin ya. Allah misalnya bilang hadal ma' royan atau hadal sef kotek, ini pedang bisa memenggal, ini pedang bisa memutus kayu ini, bisa memenggal, bisa memotong kayu ini. Misalnya ini air menyegarkan, itu sya'nuhu dzalik, memang namanya air itu menyegarkan. Lalu yang memanfaatkan itu mau minum ketika haus, berarti dia dapat manfaat dari air. Yang nggak mau minum tidak merubah status air itu menyegarkan. Nah, ketika Quran memaklumatkan diri hudan itu Quran itu hudal linnas, penunjuk bagi segenap manusia. Anda tidak boleh menggugat, tapi nyatanya orang yang dituruni Quran banyak nggak mendapat apa? Hidayah. Tidak bisa begitu karena sya'nuhu dzalik. Ketika air itu berstatus menyegarkan, yang nggak minum salahnya sendiri, sifatnya air tetap menyegarkan. Jadi sifatnya Gus Gofur misalnya mengalimkan, sing alim misalnya dewe. Nah, sehingga lalu orang terus memahami Quran, makanya terus sya'nuhu dzalik, kenapa? Sya'nuhu dzalik. Nah, karena Quran itu iktifa dengan sya'nuhu dzalik, itu tidak perlu panjang lebar, makanya sering ijaz, sering pakai majaz, kinayah, sering pakai lafaz-lafaz yang tidak sharih itu tidak masalah, karena orang yang daubnya salim, yang daubnya apa? Salim, itu pasti memahami. Saya beri contoh paling legenda ya, paling terkenal di dunia balaghah. Dan ini Anda harus merasakan.
Saya ulang lagi ini pakai ad-dzauq karena ada pepatah la ilma liman la dzauqalah. La ilma liman la dzauqalah. Tidak ada ilmu bagi orang yang dzauqnya tidak punya sensitivitas, jadi dia tidak sensi sama sekali. Tidak punya dzauq. Ada seorang khotib Jum'ah. Kemudian dia dalil ada satu peristiwa apa, terus seorang khotib ini dalil bahwa rabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqum mithama annakum tantiqun. Demi Tuhannya langit dan bumi bahwa yang dikatakan Quran itu nyata, hak itu nyata. Terus si Arabi itu orang Bedui, orang nggak terpelajar, dia Arabi betul. Tanya sama kiai pinggirnya, orang pinggirnya, Pak Kiai, siapa yang bikin Allah murka sampai memaksa Allah itu sumpah? Manggal ladzi akhdubal jalil hatta alja'u ilal yamin. Pak Kiai, siapa yang bikin Allah marah sampai Allah terpaksa sumpah? Manggal ladzi akhdubal jalil hatta alja'u ilal yamin. Nah, orang yang punya dzauq salim tentu ngerti, orang sampai sumpah itu kan efek dari tidak dipercaya. Saya beri contoh keseharian kita, misalnya Anda punya utang sama teman ditagih. Kalau nagihnya masih percaya, Anda akan jawab, ya besok saya bayar. Tapi kalau nagihnya sudah ada nada tidak percaya, itu memotivasi Anda atau mendorong Anda bilang, wallahi besok saya bayar. Jadi kalau sumpah itu mesti ada emosinya, sumpah itu pasti sudah ada emosinya. Sehingga terus diatur di balaghah. Ada ibtidaul kalam, ada begini-begini. Termasuk jika kalam itu pada mukhatab yang kholiyat ini tidak usah taukid, tidak usah pakai sumpah. Tapi kalau ada indikasi engkar, baru ada sumpah. Berarti mafhumnya apa? Semua lafaz atau semua ayat kok Allah pakai sumpah, berarti sudah terindikasi Allah duka atau Allah marah. Karena tadi Anda sampai sumpah itu berarti apa? Melihat kawan Anda tidak percaya. Dalam kondisi normal kan Kang utangnya bayar. Kalau kondisi normal dia percaya kan, ya sesuk. Tapi kalau sudah mau tidak percaya, Anda baru apa? Sumpah. Nah sehingga hadal Arabi ngerti ketika Allah pakai redaksi sumpah berarti Allah ini sudah marah. Nah, itu namanya ad-dzauqus salim. Padahal ini jenis Arabi, jenis orang yang mungkin ghabawa, mungkin bodoh. Tapi dzauqnya apa? Salim. Ya, makanya dia tanya, "Mangdal ladzi akhdabal jalil hatta alja'ahu ilal yamin." Siapa yang bikin Allah murka sampai Allah terpaksa apa? Sumpah. Nah sekarang terus kontrol itu tadi yang terkait lafaz. Nah maka kalau ada sumpah, ada taukid entah pakai inna, pakai lam, maka itu sudah asal usulnya ada pengingkaran. Kata wal asri pakai inna innal insana lafi khusrin. Inna sudah taukid, la taukid, wal asri qasam. Berarti Allah tahu betul ini ada pengingkaran masif atau pengingkarnya mukhatab yang enggak iman sama Quran, sehingga untuk penjelasannya pakai beberapa perangkat taukid, mulai qasam, mulai inna, sampai la lafi. Itu namanya apa? Ad-dzauqus salim, apa? Ad-dzauqus. Nah, begitu juga Jubair bin Mut'im ketika dia di Mekah, di Madinah, dia orang Mekah ke Madinah untuk negosiasi membebaskan Asra Badrin. Ketika Nabi baca Quran, Nabi bacanya datar. Di antara yang dibaca tadi, dengerin ya, ini yang mungkin yang hafal Quran nanti nyari, ini di surat At-Tur. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Kata Allah begini, kalau Anda tidak percaya satu Tuhan, ini kata Allah, kalau Anda tidak percaya satu Tuhan, gampang. Kamu merasa wujud tanpa asal usul. Am khuliqum, kamu merasa wujud tanpa asal usul. Atau kamu gede rumongso bahwa kamu adalah al-khaliqun, am humul khaliqun. Kamu merasa jumawa bahwa Anda ini pencipta langit dan bumi. Am khalaqus samawati wal ardh. Bala yukinun. So Allah menjelaskan mereka, atau kamu memang GR, kamu pencipta langit. Terus kata Allah, am lahum sulamu yastamu nabi. Memangnya kamu punya tangga untuk naik langit. Walhasil logika yang dibangun Quran itu menjadikan Jubair ini orang terpelajar. Setahu saya tidak menciptakan diri saya sendiri. Setahu saya juga gak punya reputasi bikin langit dan bumi. Wah itu sekarang dibombardir sekian logika, mulai amkhulikum min ghairi syai'in amul khaliqun am khalaqus samawati wal ardh balla yuqinun am indahum khazainu rabbika am humul musaytirun am lahum sulamu yastamu nabi falyati mustami'uhum bisultanim mubin.
Itu kata Jubair sebagai riwayat, keadaan sodi qalbi, hati saya hampir hancur. Makanya kata Ibnu Jarir At-Tabari, balaghatul Quran itu dimulai dari struktur katanya yang memilih kata-kata yang tidak mukhalafatul qiyas, tidak ghorabah, tidak tanaqur, dan nanti secara makna itu ada konstruksi yang utuh menurut ilmu mantek. Saya ulang lagi, ada konstruksi utuh menurut ilmu apa? Mantek. Kayak tadi am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliq. Jadi kemungkinannya manusia itu kan dua. Dia makhluk. Kalau dia makhluk ya sudah harus ikrar adanya khaliq. Kedua, dia boleh GR sebagai khaliq. Kalau GR gede rumongso ya buktikan kalau mereka punya reputasi am khalaqus samawati wal ardh. Terus walhasil Jubair menjadi Islam. Nah itu yang menjadikan kata Allah cukup dengan Quran ini sebagai mukjizatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi caranya tadi ada ad-dauqus salim. Seolah lagi ada ad-dauqus salim. Ad-dauqus salim itu penting sekali. Saya beri contoh lagi ini yang real ya. Ketika Imam Syafi'i jadi ahli fikih, tentu beliau seorang mujtahid, bilang jika tayamum itu disebabkan faqdul ma, tidak menemukan apa? Air, maka kalau kamu di daerah tertentu yang enggak ada air, syarat sahnya tayamum harus ada sabkut tolak. Kamu nyari-nyari dulu. Sampai di takrib dicontohkan kalau ada tempat atas nyari di atas, kalau ada bawah turun ke, pokoknya harus nyari-nyari dulu. Baru sah tayamum. Setelah nyari-nyari dan tidak menemukan air baru sah. Ditanya sama orang-orang, apa dalilnya kalau harus tolabul ma? Ya, apa dalilnya harus tolabul ma sebelum tayam? Imam Syafi'i ngendikan wa in kuntum ala safari satu falam tajidu ma'an. Apa falam tajidu ma'an? Jika kamu dalam bepergian, Allah ngendikane falam tajidu ma'an, kemudian Anda tidak menemukan air. Kata Imam Syafi'i, la yuqalu liman lam yatlub lam yajid wa innama yuqalu lam ya'rif. Sampai dikatakan tidak menemukan karena sudah nyari-nyari tidak ketemu. Kalau belum mencari namanya tidak tahu. Lah itu ada, kenapa? Ya, kamu tak suruh. Saya carikan Umar. Kalau sudah nyari-nyari baru bilang enggak ketemu. Kalau belum nyari-nyari namanya tidak tahu. Makanya Mas Syafi'i harus ada tolabul ma. Ditanya, kenapa harus tolabul ma? Karena Allah ngendikan falam tajidu ma'an. Terus dawuh beliau la yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Tidak bisa orang yang belum mencari-cari kemudian berstatus lam yajid. Dikatakan lam yajid mesti ba'da sabkit tolak. Nah, itu namanya ad-daw. Kenapa? Ad-daw. Sama seperti logika mantek. Mantek itu adalah logika yang dibangun oleh akal sehat sesuai asyik bihasabi, sesuai sesuatu itu sesuai kodratnya. Misalnya gini, ya ayyuhalladzina amanu satrusih idza qumtum ila sholat faghsilu wujuhakum. Itu kalau kamu pakai lafat saja. Idza qumtum nalikane wujuh meneng sira kabeh ila sholat faghsilu wujuhakum. Wong sudah sholat kok malah suruh basuh wajah, kan malah batal. Maka di sini dibutuhkan takdir idza aradtum as-sholat. Karena kalau nyatanya sudah sholat, itu harus ada sabkut tatahur, harus sudah suci. Masa idza qumtum ila sholat, qumtumnya itu sudah sholat, qumtum sudah, kemudian baru faghsilu wujuhakum, kan tidak mungkin. Nah itu yang menjadikan terus konstruksi Quran utuh. Karena apa? Ditemukan secara kaidah idza itu tusayyirul madhiya mustaqbalan. Yang dikatakan idza adalah lafaz yang mestinya madi sekarang jadi mustaqbal, karena kekuatan idza istilahnya kalau dalam kitab nahwu termasuk hal yang bisa kolbin itu, misalnya yang madi jadi mustaqbal, yang mustaqbal jadi apa? Madi. Yang penting itu sampean tahu bahwa misalnya kita tidak nekuni bahasa Arab karena kita ada orang Arab. Kuncinya memahami Quran itu ad-dauqus salim. Kenapa? Ad-dauqus salim. Kita punya perasaan yang normal. Salim itu normal. Ya kayak tadi, kalau kita diskusi sama seseorang, kok orang itu sampai sumpah, itu sudah menunjukkan orang itu tersinggung. Nah, tersinggung itu menjadikan orang itu sumpah.
Makanya terus diteliti ketika Allah sudah sumpah rata-rata ya temanya Allah sedang murka. Nah, seperti tadi Qisatul Arabi hina sami al-khatib membaca apa? Fa rabbis samai wal ardi innahu lahaqqum mithama annakum tantikun. Terus hadal Arabi yaqul mangkal ladzi akhdubal jalil hatta al-ja'u ilal yamin. Siapa yang bisa bikin Allah murka sampai Allah terpaksa apa? Sumpah. Ya terus begitu. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Sampai Allah bilang begitu. Sumpah wal Qur'anil Hakim berarti apa? Ada sabkul ingkar linubuwati Muhammad. Apa? Ada sabkul ingkar linubuwati Muhammad. Sampai Allah perlu ngendikan pakai redaksi yang tidak standar kholyadini. Nanti di balagha ada harus ada taukid, harus ada qasam. Karena apa? Mukhatabnya sudah ada ingkarnya. Makanya apa Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal